Halo Sobat Ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin dalam video pembahasan OSNK Ekonomi tahun 2024. Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 45. Suppose the income of buyers in a market for an inferior good decrease and a technological advancement occurs also. What would we expect to happen in the market? Oke, jadi ini berkaitan dengan pasar yang ada di bank inferior. Ya. Jadi ada dua variabel dalam hal ini. Yang pertama adalah dari sisi pendapatan konsumen yang mengalami penurunan. Kemudian faktor kedua adalah dari segi teknologi yang mengalami peningkatan. Nah, kalau kita membahas terkait dengan barang inferior, ya, ini merupakan jenis barang yang ketika pendapatan konsumen mengalami peningkatan, maka justru permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Jadi, kalau misalnya pendapatan konsumennya turun, maka permintaan terhadap barang inferior tersebut akan meningkat. Jadi agak berbeda dengan bank normal. Kalau bank normal itu kan pendapatan konsumen naik, maka permintaan juga naik. Namun kalau di inferior terjadi kasus kebalikannya. Jadi antara pendapatan dengan kuantitas permintaannya itu mempunyai hubungan yang negatif atau berbanding terbalik. Nah, dalam hal ini dikatakan pendapatan konsumen mengalami penurunan. Ya. Otomatis permintaan terhadap barang inferior akan meningkat. Berarti Q-nya akan meningkat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi penggunaan teknologi, kalau teknologi itu berarti membahas dari sisi produsen, ya. Di mana kalau dari sisi produsen, teknologi semakin meningkat, artinya mereka dapat melakukan produksi dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga dalam hal ini, kuantitas yang dapat ditawarkan juga akan bertambah. Berarti dari segi Q akan meningkat nih. Ya, jadi dapat kita katakan kalau pendapatan konsumennya turun, berarti kan kuantitas permintaannya akan meningkat. Berarti kurva demand bergeser ke kanan. Sedangkan kalau teknologinya meningkat, berarti dari sisi supply akan bertambah sehingga kurva supply bergeser ke kanan. Nah, kita coba gambarkan kalau secara grafis. Nah, ini mula-mula D0 dengan S0. Kemudian, karena pendapatan konsumennya turun, berarti akan menggeser kurva permintaan terhadap barang inferior ke sebelah kanan. Berarti yang bergeser kayak ini nih. Kemudian kalau dari segi supply juga akan bergeser ke sebelah kanan nih. Nah, dari sini bisa kita lihat nih. Mula-mula keseimbangannya di sini nih. Misalnya di angka 2. Kemudian dengan adanya pergeseran kurva demand dan supply ke kanan, menyebabkan kuantitasnya bertambah, misalkan menjadi 5. Berarti dari segi kuantitas mengalami peningkatan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dari sisi harga. Nah, kalau kita lihat, ketika demand bertambah, menyebabkan harga naik. Nah, misalnya ini harganya naik menjadi P1. Namun ketika supply-nya bertambah, harganya turun nih, menjadi P2. Nah, berarti dari segi harga, ini ternyata ada saling berkontra, artinya saling berlawanan. Dari segi demand naik, dari sisi supply turun. Berarti dalam hal ini, untuk price-nya itu masih ambigu. Bisa naik, bisa turun, tergantung sejauh mana pergeseran dari kurva permintaan ataupun kurva penawarannya. Jadi masih belum bisa kita tentukan secara pasti ya. Karena data di soalnya itu gak lengkap. Dia cuma menuliskan secara kualitatif, tapi gak ada data kuantitatifnya. Jadi gak bisa kita tentukan secara spesifik bagaimana dampaknya terhadap harga.
Berarti jawaban tepat untuk soal nomor 45 ini adalah, kita lihat equilibrium quantity-nya akan meningkat, berarti would increase, but the impact on equilibrium price will be ambiguous. Berarti jawaban tepat untuk 45 ini adalah yang B. Kuantitasnya bertambah, tapi dari segi harga masih ambigu. Oke, sekian pembahasan untuk soal nomor 45. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.